bisa dilihat dia lebih pekat daripada yang tadi karena rasio airnya sudah kita turunin. Di luar dugaan, yang ini lebih soft daripada yang enggak untuk kopi susu dan karakteristiknya mungkin lebih lembut aja daripada yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di Meramu Ide mengenai tips dan trik. Kali ini kita akan mampir di Kopi Susu Bulurah Semarang di Jalan Rinjani nomor 3A. Di sini kita nanti akan belajar dengan pakar kopinya. Pagar kereta api yang ikonik itu menjadi salah satu khas dari kopi susu ini. Dengan banyak pohon, kamu bisa cozy untuk nongkrong di sini karena adem. Untuk menunya sendiri, mereka khas kopi susu Bulurah. Kopi susu paling enak se-Indonesia, kata Pak Lurah. Sekarang kita akan menuju ke lantai bawah. Itu banyak taman dan juga kolam renangnya ya teman-teman ya. Jadi nanti di pojokan itu ada kayak rumah Jepang-Jepang gitu. Nah itu biasanya buat slow bar atau kamu mau menikmati V60 di sini. Kamu akan diberikan beberapa pilihan kopi khas daerah di Indonesia. Jadi nanti bisa langsung ngobrol sama baristanya ya. Oke teman-teman, jadi kita akan mencoba beberapa produk untuk membuat biang kopi. Yang pertama adalah kapal api, yang kedua adalah Nescafe Classic, yang ketiga adalah kopi tubruk gajah. Dan ini adalah beans, salah satu beans dari kopi susu Bulurah yang akan kita seduh menggunakan dua metode. Yang pertama adalah cold brew, yang kedua adalah espresso. Nanti kita coba lihat perbedaannya dan mana yang paling enak untuk membuat biang kopi dulu ya teman-teman, dari instan atau yang beans. Kita akan mencoba kapal api diseduh dengan 185 ml air sesuai dengan instruksi dari kemasannya. Kita tuang air mendidihnya. Pastikan 185 ml atau sesuai dengan takaran. Jadi kita bisa mengetahui biang kopi yang paling enak dari rasio si produsennya. Sesuai 185 ml. Oke teman-teman, produk kedua yang akan kita tes adalah Nescafe Classic. Di sini instruksinya adalah 150 ml air dengan suhu 85 derajat. Oke, jadi kita lihat di sini ada buihnya untuk yang Nescafe Classic dan warnanya lebih pekat daripada yang kapal api. Oke, untuk produk ketiga adalah kopi tubruk gajah. Di sini kita akan menyeduhnya dengan air panas. Kalau instruksi dari produsennya, ya sekitar 90 derajat Celcius dengan airnya 200 ml. Jadi untuk yang kopi tubruk gajah ini lebih banyak ya teman-teman airnya, yaitu 200 ml. Kita bisa lihat di sini bisa 1 gelas penuh. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba beans dari kopi susu Bulurah. Kita akan takar berapa, Pak?
17,1. Kita akan takar sebanyak 17,1 gram untuk satu porsinya. Ini karakter beansnya dia lebih ke ini ya, roastingnya agak mudah. Dan untuk tasting notesnya sendiri biasanya di sini ada citrus sama ada buah-buah tropis seperti itu. Oke, jadi untuk testingnya sendiri citrus dan buah tropis. Rasanya arahnya ke asam atau pahit nih? Ini lebih ke asam. Oke, kita coba. Untuk memproses beans ini kita akan menggunakan metode espresso. Yang pertama kita harus grind untuk beans kopinya agar merubah dari beans menjadi bubuk. Berikutnya kita akan padatkan bubuk kopi menggunakan portafilter untuk dipasang ke mesin espresso. Jadi kita pastikan kalau kopinya benar-benar padat agar airnya bisa mengekstrak kopi secara sempurna. Lalu kita masukkan portafilter ke dalam mesin espresso dan kita aliri dengan air dengan tekanan 9 bar dengan rasio airnya 1:2, yaitu 1 gram kopi dibandingkan dengan 2 gram air. Sekarang kita sudah membuat satu biang kopi untuk membuat kopi susu. Untuk metode kedua yaitu adalah cold brew, teman-teman. Jadi di sini kita hanya giling kopinya saja, lalu kita masukkan ke dalam toples dan siapkan airnya dengan rasio 1:8. Setelah airnya cukup, kita bisa aduk sampai rata agar kopinya bisa terkena air semua. Karena kita menggunakan metode cold brew di mana kita menyeduh kopi dengan air dingin. Setelah itu kita bisa tutup rapat dan masukkan ke dalam refrigerator. Tunggu 15-24 jam. Oke teman-teman, jadi ini semuanya sudah jadi. Untuk yang instannya kita kapal api, ada Nescafe dan juga ada kopi tubruk gajah. Untuk yang beansnya kita pakai dari Pana. Itu dengan karakteristik rasanya citrus dan arahnya ke asam. Di sini kita bisa lihat beberapa perbedaannya untuk dari sisi warna dan juga dari aroma. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut dari Mas Guntur dari Bulurah. Oke teman-teman, sekarang kita sedang mencoba belajar bagaimana cara memilih biang kopi untuk kita jualan. Di sini kita ada beberapa option. Yang pertama adalah instan. Yang kedua adalah pakai beans yang ori. Dan kita yang instan, kita pakai produk pertama adalah kapal api. Yang kedua adalah Nescafe. Yang ketiga adalah kopi tubruk gajah. Jadi di sini kita akan bandingkan berapakah harganya untuk membuat biang kopi dan mana yang paling sesuai dengan seleranya teman-teman. Jadi kita nanti akan breakdown masing-masing testingnya rasa yang akan dibantu oleh Mas Guntur dari Kopi Susu Bulurah. Oke, kita coba Mas Guntur ya. Sekarang kita pertama kali mencoba yang kapal api. Kapal api dulu ya. Oke, kita bisa lihat di sini untuk warnanya teman-teman ya. Untuk warnanya sendiri gimana Pak? Ini Pak. Ini warnanya lumayan pekat ya. Ini tadi masih terlihat ada sedikit bubuk-bubuk kopi yang, karena kalau kopi instan itu kan nano ya. Jadi ukurannya sangat kecil. Jadi pasti ada bubuk kopi yang masih tersisa di cairannya. Oke. Kayak gitu. Jadi ini agak sedikit pekat dengan ada sedikit endapan-endapan di bawahnya. Oke. Seperti itu. Itu rasanya langsung aja ya. Oke. Kita coba. Ya. Ini tadi kita nyeduh dengan rasio yang sesuai dengan yang disarankan oleh kemasannya ya. Dan ini ternyata untuk rasio ini, kalau menurut saya itu agak terlalu cair. Oke. Kalau bahasa kerennya cuer gitu ya. Oke. Agak cuer gitu. Jadi untuk kopinya sendiri kurang, memang terasa
karena dia menggunakan robusta ya. Ya. Biji kopi robusta itu karakteristiknya memang nendang dan ada aroma smoky-nya gitu. Oke. Aroma berasap, aroma terbakar seperti itu. Tapi masih seperti air dikasih bubuk kopi. Baik. Oke. Kayak gitu. Oke, jadi worth it nggak ini kalau misalnya ini dibuat biang kopi, dan apa tipsnya kalau misalnya ini nanti dibuat biang kopi, misalnya dikurangin airnya kah, atau airnya dipanaskan lebih tinggi kah? Kalau menurut saya lebih baik dikurangi airnya. Oke. Gitu. Karena untuk rasa seperti ini mungkin kalau dicampur susu agak kalah. Oke. Jadi cuma susu beraroma bubuk kopi saja. Oke. Seperti itu. Kira-kira untuk rasionya dibikin setengah bisa? Bisa. Oke. Kemudian dibuat lebih pekat ya rasanya. Oke. Untuk testing notes-nya sendiri kira-kira gimana? Testing notes ya selayaknya robusta ya. Robusta itu ada coklati, ada smoky gitu. Oke. Sekarang kita coba produk yang kedua, yaitu Nescafe Classic. Di sini kita bisa lihat untuk yang si teksturnya atau warnanya. Bisa dilihat ya, tadi waktu saya nyeduh sih dia nggak ada ampasnya ya, tapi masih terlihat seperti keruh ya. Oke. Keruh dan seperti masih ada partikel-partikel bubuk kopi kecil di dalam situ. Oke. Langsung Sekarang aja kita bisa coba. rasanya ya. Oke. Nah, ini kita lagi-lagi tadi menyentuh dengan rasio yang disarankan ya. Ya. Dan sama seperti sebelumnya, kalau menurut saya rasionya harus diturunkan. Oke. Rasio itu adalah perbandingan kopi dan airnya. Oke. Jadi mungkin airnya harus dikurangin. Oke. Nah, yang unik dari sini ini rasanya berbeda meskipun sama-sama robusta ya. Nah, Tapi di sini lebih ada aroma seperti kayu. oke. Gitu. Ada kayunya gitu ya? Iya, ada woody. Oke. Gitu. Kalau waktu kecil pernah iseng gitu kan Ya. bikin kayu gitu. Nah, di sini ada sensasi seperti itu. Ternyata instan pun punya dua karakter yang berbeda. Jadi kita bisa pilih mana yang sesuai selera dengan kita. Dan ini adalah produk terakhir yang akan kita coba, produk instan terakhir maksudnya. Ini adalah kopi Tebur Gajah dan bisa langsung di review, Pak. Oke. Ini dari segi warna kita paling pekat ya dari yang tadi ya. Oke. Paling pekat dan sepertinya endapannya itu lebih di bawah dari yang tadi. Oke. Gitu. Jadi langsung aja ya kita coba ya. Oke. Jadi untuk yang ini rasanya hampir sama dengan kapal api. Oke. Tapi untuk intensitas kopinya lebih strong, yang lebih kuat yang ini. Oke. Jadi begitu diminum itu meskipun rasio sekali lagi kita harus kurangin ya kalau kita di sini membicarakan soal kopi susu ya. Ya. Karena kopi susu nanti dicampur creamer dan gula Oke. gitu. Ini untuk rasio harus dikurangin Oke. gitu. Jadi mungkin jangan terlalu menurut sama ininya. Kemasan. Secara rasa sangat mirip. Ya. Sangat mirip. Cuman lebih intens, lebih aromatik lagi. Oke. Dan ini khas robusta ya. Aromanya seperti tadi ada aroma karamel, coklat, dan ada kayak sensasi terbakar. Oke. Kayak makan ikan bakar gitu kan, Ya. kulitnya gitu kan ada gosong-gosongnya dikit. Oke. Gitu. Nah, seperti itu. Oke. Jadi dari ketiga produk ini, Mm-mm. kalau dari Mas Guntur sendiri, Ya. seleranya lebih kemana, Pak? Untuk dijadikan kopi susu nantinya, atau menjadi biang kopi? Kalau biang kopi saya pilih yang kopi gajah. Oke. Karena apa? Karena dia aromanya dan intensitas rasanya itu yang paling tinggi di antara ketiga ini. Oke. Jadi kekhawatirannya pada kopi susu itu kan ketika nanti dicampur creamer, susu dan gula, itu kopinya bakal turun. Oke. Jadi kopinya bakal intensitasnya turun lagi. Oke. Jadi khawatirnya kalau pakai yang dua ini agak kurang terasa kopinya. Oke. Itu nanti jadi susu gula. Oke. Oke, jadi ini cuma menurut selera aja ya. Memang dari sisi masing-masing produk ini punya karakteristik sendiri. Nah, nanti untuk menjual kopi susu seleranya teman-teman mau pilih yang mana, nanti juga kita akan breakdown mengenai COGS atau harga pokok penjualannya mana yang paling enak. Sekarang kita langsung berpindah ke beans atau kopi beneran.
itu dari kopi susu Bulurah. Kita bisa langsung coba. Di sini ada dua metode. Yang pertama adalah cold brew, yang kedua adalah dengan metode espresso yang tadi kita sudah grind. Sekarang kita bisa coba Pak untuk karakteristik rasanya. Coba ya. Oke. Yang pertama kita bakal coba yang cold brew. Nah, metode cold brew ini bisa dilihat dia sama sekali tidak ada ampasnya. Ya. Jadi kenapa? Metode cold brew ini adalah metode menyeduh kopi dengan air dingin. Oke. Makanya namanya cold brew. Cold itu dingin, brew itu seduh. Oke. Jadi menyeduh kopi dengan air dingin. Setelah diseduh, direndam air dingin, dia dimasukin kulkas selama 15 sampai 24 jam ya bisa. Lalu habis itu disaring. Oke. Saring menggunakan kertas. Jadi bisa dilihat nggak ada ampasnya ya. Untuk rasa bagaimana? Oke. Kita coba. Nah, ini khasnya kopi Arabica. Oke. Kopi Arabica itu dia lebih ke asam, lebih ada rasa asamnya gitu, dan aromanya juga lebih ke buah-buahan. Dan ini rasanya benar-benar clean, jadi nggak pahit, sama sekali nggak ada pahit-pahitnya, karena dia diekstrak dengan air dingin ya, dan direndam gitu. Terus juga nggak ada kayak aroma terbakar seperti kopi-kopi yang digunakan untuk kopi instan. Oke. Robusta gitu. Ya. Dan tingkat kafein juga lebih rendah, Oke. setengahnya dari Robusta. Ah. Seperti itu. Oh, karena memang ada perbedaan beans-nya. Ini Iya. adalah Robusta yang biasanya di kopi instan itu Robusta semua gitu ya. Robusta. Tapi kalau beans kita masih punya pilihan antara Robusta maupun si Arabica. Arabica, ya. Dengan metode masaknya gimana Pak? Tadi metode seduhnya, sorry. Metode seduhnya tadi yang ini tadi cold brew ya. Cold brew itu Rasionya? 1:8. Oke. Itu artinya adalah untuk 1 gram kopi diseduh dengan 8 ml air. Kita anggap Oke. gram dan mililiter sama. Untuk memudahkan dalam Pemasakan. ya penyeduhan ataupun penghitungan harga juga. Oke. Seperti itu. Tapi kalau cold brew tadi kita harus metodenya 15 sampai 24 jam ya Pak. Jadi Betul. agak kurang praktis, tetapi secara rasa oke ya. Oke, secara rasa. Oke. Bagaimana kalau dibikin kopi susu? Kalau menurut saya, cold brew ini bisa dibikin kopi susu, tapi mungkin kopinya kalah. Oke. Kopinya agak kalah karena karakteristik cold brew di sini dia benar-benar clean. Oke. Jadi intensitas kopinya itu rendah. Oke. Di sini kalau mau ngerasain cold brew ini, begitu diminum langsung wangi gitu. Oke. Wangi, asam, seperti minum teh buah. Oh. Seperti itu. Oke. Jadi mungkin kalau mau membuat kopi susu dengan cold brew bisa dipilih atau gramasi susunya bisa dikurangin. Oke. Atau gulanya juga bisa dikurangin. Oke. Seperti itu. Jadi memang ini spesialisnya untuk langsung diminum ya? Iya, betul. Tanpa ada campuran apapun ya? Betul. Oke. Tapi ada juga yang membuat cold brew dengan susu. Seperti itu. Tapi susunya rasionya nanti mungkin agak dikurangin supaya kopinya masih tetap terasa. Oke. Seperti itu. Kita langsung lanjut ke yang metode espresso. Espresso ini pada dasarnya adalah menekan bubuk kopi yang sudah dimanfaatkan ya di dalam pompa filter itu dibantu dengan tekanan air sebesar 9 bar. Oke. Jadi ini benar-benar ekstrak dan sari dari kopi ini. Nah, espresso ini sangat umum digunakan untuk kopi susu. Jadi untuk kedai-kedai kopi susu yang di pasaran itu kebanyakan dia menggunakan espresso ini. Tapi untuk spesialnya si kopi susu Bulurah itu pakai Arabica ya Pak? Kopi Iya, susunya ya? Kita kopi susu full Arabica. 100% Arabica. Arahnya rasanya itu ke asam atau pahit berarti? Nah, kalau Arabica itu dia lebih ke asam. Oke. Tapi jangan disalahartikan. Kadang orang-orang banyak yang bilang, waduh Arabica asam. Wah, nanti lambungku gimana nih? Ya. Gitu. Tenang, asamnya itu di mulut dan tidak ada hubungannya sama perut. Oke. Gitu. Jadi aman sebenarnya ya? Aman. Kalau misalnya kita bandingkan dengan kopi-kopi titit itu, Ya. itu biasanya kalau misalnya saya minum sih, itu biasanya saya langsung sakit perut. Apakah itu karena asam lambungnya kah atau gimana? Betul, itu asam lambung biasanya dipicu oleh kadar kafein. Oke. Gitu. Jadi kalau pengen kopi susu yang lebih nyaman di lambung, ya pakainya
Arabica. Oke. Arabica. Untuk rasanya bagaimana? Oke. Coba lihat. Ya ini buat yang belum terbiasa minum espresso memang agak kaget gitu. Cuman espresso ini rasanya paling kaya di antara mereka semua. Ya. Jadi ada layering rasanya gitu. Ya. Ada rasa asam, Ya. ada manisnya juga, pahitnya juga ada. Terus kalau beruntung bisa menemukan sedikit rasa umami. Oke. Gurih ya berarti ya? Gurih, tapi jarang ditemukan. Cuman rasa gurih ini bisa meningkatkan experience dalam kopi susu tersebut. Jadi untuk dibuat kopi susu memang paling ideal espresso ini karena dia bisa mengeluarkan rasa-rasa seperti rasa buah-buahan yang terdapat dalam tadi yang saya sebut dengan citrus itu dalam biji kopi itu tanpa mengurangi intensitas. Oke. Kalau yang cold brew tadi itu kan ada rasa buahnya, tapi intensitasnya turun. Oke. Jadi kalau dicampur susu, ini masih terasa kopi intens, tapi ada rasa buah-buahannya seperti itu. Oke. Jadi memang dari dasarnya memang si kopi susu itu memang paling enak pakai beans ya Pak ya. Pakai beans. Oke, dengan metode espresso. Espresso. Ya. Meskipun kita bandingkan dengan kopi-kopi instan, memang dari sisi rasa yang paling wajar untuk dijual dengan harga bisa mahal, yaitu adalah beans yang dimetode dengan espresso. Mungkin memang di kopi instan kita bisa menggunakan itu menjadi biang kopi, tapi kita perlu sedikit penyesuaian untuk kita campur dengan susu dan juga gula. Lalu akan kita coba kopi instan ini dengan rasio yang akan kita kurangi. Oke, jadi kita akan coba setelah ini testing notes bagaimana kalau misalnya kopi instan ini diseduh dengan menggunakan sedikit air untuk menampilkan rasanya seperti itu. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah menyeduh masing-masing kopi instan ini dengan golden ratio kopi berapa Pak? 1:15. 1:15 ya. Jadi semua ini diseduh dengan menggunakan air 1:15, di mana artinya adalah misalnya di sini adalah 6,5 gram kopi, berarti kita akan seduh dengan menggunakan 90 ml air atau tinggal dikalikan 15 saja ya. Berarti 6 kali 15 adalah Sekitar 90. 90-an ya. Oke. Berarti ini kita seduh dengan menggunakan air 90 ml. Ini kita akan seduh menggunakan air 30 ml. Dan untuk ini kita seduh menggunakan air 105 ml. Kita akan coba testing notes-nya seperti apa Pak kalau misalnya sudah kita sesuaikan rasionya. Oke, langsung aja ya. Untuk yang pertama ini kapal api, bisa dilihat dia lebih pekat daripada yang tadi karena rasio airnya sudah kita turunin. Ya. Untuk testing notes, coba. Ya. Khas robusta ya. Ya. Khas robusta masih burn, Ya. masih ada aroma seperti panggang, Ya. sesuatu yang dipanggang. Dan ini lebih intens, lebih pahit lagi. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang suka kopi susu yang benar-benar bold. Oke. Langsung kerasa kopinya. Dan mungkin kopi susu tradisional Ya. seperti itu yang dibuat oleh yang zaman dulu gitu ya. Jadi bisa campur susu kental manis juga bisa jadi Vietnam breed gitu ya. Betul. Oke. Lanjut. Lanjut untuk yang kedua ini. Di luar dugaan, yang ini lebih soft daripada yang ini, lebih lembut, Oke. lebih clean rasanya. Dia tadi ada aroma kayunya itu. Aroma kayunya ini agak hilang, gitu. Jadi ini kemungkinan masih bisa untuk kopi susu Ya. dan karakteristiknya mungkin lebih lembut aja daripada yang ini. Oke. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke kopi tubruk gajah. Kopi tubruk gajah ya. Hampir sama dengan ini. Hampir sama dengan ini. Tapi kalau yang tadi kita seduh dengan rasio sesuai kemasan, Ya. dia paling stronger. Ya. Sekarang dia lebih lembut daripada yang ini. Oke, karena kita pakai rasio yang sama ya. Iya, sekarang ya. betul. Jadi ini juga secara taste
mungkin hampir sama, cuma yang ini lebih kaya aja. Masih ada karamelnya. Kalau yang ini lebih ke kayak makanan gosong. Oke. Nah, seperti itu. Jadi ada aroma-aroma terbakarnya. Tapi untuk teman-teman yang suka dengan kopi-kopi yang strong, yang aromanya kenceng gitu, Ya. ini cocok. Oke. Jadi setelah disesuaikan rasionya, kira-kira untuk membuat kopi susu, kalau dari Mas Guntur sendiri, yang paling enak yang mana? Kalau saya agak susah ya, karena Iya. hampir-hampir sama. Cuman kalau pengen kopi susu yang otentik Indonesia banget, itu mungkin bisa ke Kapal Api. Oke. Oke, ini bukan iklan ya teman-teman. Ini kita cuma membandingkan aja. Dan ini memang menurut sesuai selera masing-masing. Saya pun juga beda. Karena memang di konten saya yang sebelumnya, konten yang di sini, itu saya menggunakan Nescafe Classic untuk membuat kopi susu Araso. Jadi kita bisa sesuaikan dengan seleranya teman-teman juga. Dan kita akan breakdown analisa usahanya atau COGS-nya seperti apa untuk kita membuat kopi susu dengan menggunakan masing-masing si kopi biang ini, teman-teman. Sekarang kita masuk ke analisa usaha di mana kita akan membuat produk kopi susu dari espresso. Diketahui bahwa satu shot espresso itu beratnya adalah 36 gram. Jadi, setelah disesuaikan lagi, untuk Kapal Api satu shotnya itu harganya Rp714. Nescafe Classic harganya Rp617. Kopi Gajah harganya Rp499. Dan untuk kopi susu Bulurah harganya adalah Rp1.814. Jika dari masing-masing produk kita ingin buat kopi susu, maka kita membutuhkan 1 shot espresso, 100 gram susu, 10 gram gula aren, sehingga menjadi satu produk kopi susu yang siap jual. Di sini kita bisa lihat bahwa Kapal Api membutuhkan harga Rp3.614, Nescafe Classic Rp3.517, untuk kopi Gajah adalah Rp3.399, dan untuk kopi susu Bulurah adalah Rp4.714. Harga pokok penjualan masing-masing produk dihitung di luar harga kemasan teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bisa kreasikan sendiri untuk kemasannya seperti apa. Bisa kita lihat di sini bahwa beans pun juga nggak terlalu mahal dan kita bisa jual dengan harga yang lebih mahal. Jadi manakah yang terbaik? Itu nanti semua kembali lagi ke seleranya teman-teman ya, dan juga disesuaikan dengan market atau pasar dan juga harga jualnya teman-teman. Teman-teman bisa sesuaikan sendiri karena teman-teman sekarang sudah tahu nih harga pokok penjualan untuk membuat kopi susunya. Kalau teman-teman masih bingung tentang perkopian, teman-teman bisa langsung mampir ke Kopi Susu Bulurah di Semarang atau Jakarta. Nanti teman-teman bisa langsung diskusi atau ngobrol dengan baristanya, karena baristanya juga informatif dan enak banget buat diajak diskusi. Oke teman-teman, kopi jadi dari sekarang A kita sampai udah Z. selesai untuk membahas tentang kopi instan ataupun kopi grind yang basicnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih Mas Guntur wabarakatuh. sudah menemani Mas Gatot. Oke teman-teman, thank you. Selamat meramu.